Assalamualaikum. Terang saya. Terang saya. Kenapa mana dia? Hah? Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu lagi bersama saya di channel Ngabledug TV. Dan pada episode ngocok kali ini saya sedang bersama konten kreator asal Gunung Halu juga ya Kang? Betul. Nama channelnya yaitu Story Indie. Nah sekarang saya sudah bersama Story Indie. Oke, dari sini mungkin Boleh. namanya siapa Kang? Namanya Andika Saputra. Oh, Andika Saputra. Yang ini Kang Alif, Bang Kimon, Nanda Eka. Nanda Eka, ngerinya lah ya. Oh, aman. Saya potong nih. Nah, jadi pada episode kali ini saya kolaborasi dengan Story Indie. Mau ngobrol-ngobrol nih Kang. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara like, komen, dan tekan tombol subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar kalian mendapat notifikasi update video terbaru dari kami. Dari pertama rilis video yang pertama Story Indie, saya udah udah nonton dan terus Asik. menarik nih. Ini kan Ya. Channel pertama ya, khususnya di daerah Gunung Halu Rongga Ya. Untuk menguak misteri-misteri. Tapi untuk ininya nggak di Gunung Halu aja ya Kang? Enggak. Untuk saat ini mungkin kebanyakan di Gunung Halu, ada juga yang luar Gunung Halu gitu. Nah mungkin yang pertama saya mau nanya nih Kang, yang melatar belakangi awalnya bikin channel Story Indie ini apa Kang? Yang Melatar belakangi dibuatnya channel ini gitu. Ada yang mau jawab? Jadi kenapa sih kita bikin konten seperti ini gitu ya? Karena mungkin ada tujuan tersendiri gitu ya bagi kita semuanya gitu. Mengapa konsepnya seperti mungkin bisa dibilang horor gitu ya, bisa dibilang apa ya, serem gitulah gitu. Tapi kalau misalkan dilihat emang sih tidak ada serem-seremnya gitu ya, karena kita bikin konten seperti ini tuh kita ingin merubah gitu ya mindset penonton pecinta horor gitu. Jadi yang namanya konten kayak gini kan kebanyakan yang mencari penampakan ya gitu, mencari penampakan gitu ya, tanpa ada tujuan tersendiri gitu ya. Kenapa tujuan apa sih gitu ya membutuhkan penampakan gitu ya. Dan untuk Story Indie kita konsepnya bukan seperti itu gitu. Dan konsep Story Indie itu kita ingin bikin konten seperti ini, kita ingin memunculkan pelajaran untuk penonton gitu ya, dari kisah-kisah sosok-sosok yang mungkin dia udah lama hidup gitu, dari ke belakang gitu, menjadikan pelajaran buat kita semuanya dari kisah tersebut gitu. Jadi kita tidak mencari penampakan gitu, tidak mencari kayak apa nge-explore misalkan wah ada penampakan tidak gitu. Jadi justru kita ingin menguak histori tempat seperti apa gitu, histori sosoknya itu seperti apa yang mungkin menurut mitos masyarakat yang beredar
kita coba menguak apakah benar ceritanya seperti apa. Terus kan kita tidak apa ya, tidak horor, tidak memfokuskan untuk ke horor gitu. Ada juga yang istilahnya sejarah. Misalkan kita masuk ke tempat sejarah nih gitu ya. Kita menguak masa lalunya mereka itu, aktivitasnya mereka di masa lalu itu seperti apa gitu, supaya menjadi pelajaran buat penonton semua bahwa di bangunan tersebut aktivitasnya itu dulu seperti apa gitu. Oh ya, berarti sangat menarik ya Kang. Ketika yang lain kan kebanyakan lebih mencari penampakannya, Ya, mencari hantu mencari penampakan gitu. itu kan. Kalau story indie ini lebih tadi apa, menguak gitu Ya. histori tempat, histori sosok gitu, untuk dijadikan pelajaran para penonton kedepannya gitu. Nah, yang menarik bagi saya Kang, tadi kan kita sempat melakukan penelusuran juga ya, yang mungkin nanti videonya akan tayang di channel Story Indie. Tadi kan saya melihat tim ini kan punya apa, tugas masing-masing ya. Betul. Kayak tadi siapa? Kang Nanda menggambar ya, ini gambarnya. Terus Bang Kimon juga tadi apa Kang, lebih ke apa, sebagai asisten Kang ya, Alif. lebih ngebantu Kang Alif. Personal asisten. Ada juga Kang Alif berarti yang menjadi apa sih, mediator ya, mediator ininya. Nah, terus selama ini kan udah berapa lama Kang Story Indie nih? Kalau waktunya udah 2 bulan. Udah 2 bulan. Ya. Nah, selama 2 bulan ini Kang, apakah ada apa, kejadian-kejadian gitu yang kenanya kayak tadi kan ya, pas udah posisi keduduk, saya tuh sempat ngelihat ada bayangan hitam di atas. Ya. Terus tiba-tiba kayak mencekik gitu ya. Pas pertama masih bisa ditahan. Pas udah ini apa, engap gitu ya. Udah lolos gitu. Nah, untuk dari apa, tim Story Indie itu sendiri, apa pernah mengalami gitu Kang, atau ada yang mungkin lebih parah gitu? Ya, mungkin kalau misalkan kejadian hal seperti itu tetap ada, selalu ada gitu. Setiap kita penelusuran pasti ada kejadian yang mungkin di luar kendali kita gitu. Karena kan makanya kita mempunyai tugas masing-masing kan, kita untuk meminimalisir resiko di lapangan yang terjadi gitu. Dan mungkin yang pernah terjadi kepada tim semuanya itu seperti gangguan yang mungkin menjadi apa ya, energi tim kekuras gitu. Kalau untuk keras apa yang disebutnya kemasukan mah enggak gitu ya, cuman lebih ngeganggu ke energi gitu, energi kita semuanya ya gitu, sampai mual-mual gitu, konsep hilang. buyar Jadi bingung ya, karena kan gimana ya, emang kan kalau misalkan di konten seperti ini kan resikonya gede juga gitu, karena kan tidak semuanya makhluk yang positif gitu, ada juga makhluk yang negatif. Nah, ini nih yang makhluk yang negatifnya nih gitu, makanya kita ada yang di belakang layar untuk apa, menjaga apa ya, lingkungan kita gitu, supaya tidak masuk energi negatif yang mengganggu kita gitu. Dan pun tadi yang kejadian itu emang apa, di luar kendali kita gitu, emang apa disebutnya kebobolan gitu. Jadi ada yang menjaga gitu, tidak kan kalau misalkan bikin konten seperti ini kan tidak sembarangan gitu, tidak sembarangan kita asal bikin gitu. Jadi, yang penting kan kita ini mah yang lebih parah kejadian teh salah satu kru ya, 3 hari 3 malam tidur teh, tiap tidur mimpi terus di tempat itu. Jadi digangguin terus gitu kan. Nah, itu pernah kejadian. Ketika bangun dia udah gak pakai baju gitu. Gak sadar itu.
Oh, itu waktu video yang mana Kang? Itu yang di di Gedung 8. Gedung 8. Karena kan yang waktu di Gedung 8 kan ada sosok yang mungkin suka terhadap salah satu tim di sini gitu ya. Nyampe pokoknya mah di setiap kita pas waktu perjalanan pulang ada hal sesuatu yang mungkin yang di luar akal lah gitu. di luar akal kita gitu. Pantau mobil kebuka sendiri gitu sampai yang itu teh mau jatuh gitu. Di belakang ada mobil. Oh, itu waktu pas kejadian pulang dari lokasi. Pulang dari lokasi. Jadi Itu pas pulang mereka tuh mungkin capek ya tidur. Jadi mereka kebangun gara-gara pantau itu terbuka gitu. Gitu. Jadi kalau seandainya mereka jatuh udah jadi di belakang ada mobil gitu. Nyampe segitunya ya kan? Cuman kan kita kan yakin ya, kita minta perlindungan sama Allah gitu ya. Setiap kita mau melakukan syuting, sesudah melakukan syuting kita selalu berdoalah meminta perlindungan sama Allah gitu ya. Pada akhirnya kan yang mudah-mudahan kita selalu diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Oke, selanjutnya Kang, itu waktu story ini nih bikin konten yang pertama kali di upload ke YouTube, itu lokasinya di mana Kang? Nah, karena kita kan orang-orang anak-anak wilayah Gunung Halu gitu ya. Kita misi pertama opening story indie gitu ya, disebutnya seremonial gitu ya. Munculnya story indie itu kita di situs Gunung Halu yang mungkin kebanyakan orang-orang tidak tahu mengenai hal situs Gunung Halu. Nah, maka dari itu kita ingin mengangkat dulu nama Gunung Halu gitu, sejarahnya Gunung Halu gitu. Di pas pertama kita bikin konten gitu, itu spesial gitu ya. Karena kita warga Gunung Halu, kita ingin spesial nih untuk warga Gunung Halu gitu, supaya warga Gunung Halu tahu mengenai sejarah Gunung Halu seperti apa gitu. Oh iya. Nah, berarti tadi kan kata Akang ini semuanya orang Gunung Halu nih. Nah, apakah itu sebelumnya udah kayak kalau itu indigo ya? Kalau disebut indigo sih enggak. Oh enggak. Jadi sebelumnya apa udah bukan janjian, mungkin lebih udah pada saling kenal dulu sebelumnya, atau misalnya ya sebelum story ini ya kenal karena kita semuanya keluarga gitu. Oh, keluarga juga. Keluarga gitu. Keluarga walaupun jauh gitu, ke keluarga gitu. Nah Kang, buat tim keseluruhan story indie nih, jumlahnya ada berapa orang Kang? Kalau tim berapa belas ya? Ada berapa? 11. Udah. Sama krunya kan? Sama kru semua. Kalau tim kan ada saya Andika itu sebagai host gitu ya di story indie, dan editing juga itu ya, produser juga gitu. Borongan itu. Borongan gitu. Dan yang kedua ada Kang Alif itu yang bertugas sebagai mediator itu motor Suara yang lah itu motor. Kedua itu Kang Alif itu bertugas sebagai mediator gitu, dan juga orang yang bisa menjelaskan disebutnya masuk ke dunia mereka gitu ya. Kalau masuk bukan masuk ya, lebih ke merasakan. Iya gitu, yang mungkin kayak seperti situasi ini seperti apa gitu, dan dulunya itu seperti apa. Terus yang ketiga Bang Kimon itu dia sebagai personal assistant dari Kang Alif gitu, jadi ngebantu tugas-tugas dari Kang Alif gitu. Dan juga mungkin kayak seperti kan kalau mediator itu kan energinya kan yang kekurasnya cukup banyak gitu, mungkin bisa dibantu sama Chris juga gitu. Dan untuk
masalah penjelasan Chris juga bisa bantu gitu. Jadi dan yang keempat itu Nanda Eka. Nanda Eka itu bertugas sebagai penggambar gitu. Jadi ketika kan yang lain mah untuk mencari sosok itu sengaja gitu ya, mencari penampakan gitu. Oh, Kalau iya. ini mah kan digambar gitu. Oh, biar langsung Biar tahu gitu ya. sosok yang sedang dijelasin itu seperti apa gitu. Dan juga kan Nanda juga kan tidak menggambar sosok juga, kadang suka tergambar seperti tempat gitu. Kayak itu kan kayak yang episode yang di Gedung 8 kan Nanda ngegambar tempat penjara itu gitu. Jadi tidak sosok, tidak menggambar sosok aja gitu. Tadi keempat, kelima itu ada Regina gitu. Regina itu dia sebagai pembantu host juga, cuman dia orang yang bisa merasakan apa yang sosok rasakan. Jadi ketika kita lagi ngebahas sosok ini, Regina merasakan gitu, seperti lebih ke fisik ya. lebih ke iya. fisiknya gitu, lebih ke fisiknya gitu. Jadi bisa menjelaskan kan sakitnya seperti apa gitu ya, kalau misalkan si sosoknya sakit gitu. Kalau untuk Regina gitu ya. Terus untuk Japi itu adalah personal assistant juga gitu. Cuman Japi yang apa di belakang gitu, yang apa Oh, ya. memfilter gitu Yang tadi katakan lebih menjaga ya, ya, yang ya. menjaga teritori kita gitu ya. Oh, iya. Gitu Japi gitu. Dan juga Japi terus Aditya itu sebagai kameramen gitu. Terus ada Anggi Gilang sekarang jadi kameramen. Kalau dulu dia megang lighting gitu ya. Terus Kansa. Nah, Kansa itu sama saya gitu, host juga gitu. Iya. Cuman host ceweknya gitu. Kebetulan sedang tidak ada ya. Ya, kebetulan sedang tidak ada gitu ya. Terus ada lagi Aris. Aris itu dia sebagai lighting. Aris, terus siapa lagi satu lagi? Gibran, Harry, Salman. Harry gitu ya. Banyak Harry nama, sama nama. sebagai lighting gitu. Ada yang ketunjuk? Satu lagi meren Dik, Oh iya, pembina. Oh iya, ada pembina kita ya yang bertanggung jawab atas channel story ini gitu ya, Pak Erwin gitu. Erwin. Nah, berarti kan dari semua tim story ini nih, apakah semuanya bisa melihat makhluk tak kasat mata gitu? Apakah hanya orang-orang tertentu saja yang bisa itu melihat itu? Kalau saya pribadi mah cuman merasakan aja dan tidak mau melihat gitu. dia curang. Ya. Tapi pernah nggak ya Kang merasa ketika bikin konten gitu si sosok itu langsung menampakkan diri gitu langsung ke Kang? Ada suka Dan bikin buyar konsentrasi. ya, dan bikin buyar konsentrasi gitu. Karena kan emang kalau misalkan kita udah kumpul jangkauannya kita semua gitu ya. Jadi ada sedikit mempengaruhi gitu dengan kepekaan kita gitu terhadap hal-hal yang gaib gitu. Oh. Nah, mungkin Kang Alif bisa melihat gitu ya. Dan Bang Kimon juga gitu, Nanda Eka gitu. Untuk saat ini kalau melihat jelas masih enggak ya. Masih pasti masih siluet. Kadang siluet tapi kalau jelas kamar gitu. Ini seperti ini. Jadi belum selewat, enggak terlalu bisa full manteng enggak. butuh proses. Jadi gak lama kelihatannya juga. Lama. Iya. Berarti untuk Kang Nanda ngegambar itu harus benar-benar fokus berarti ya. Benar-benar fokus banget. Soalnya Gitu. pas sosok itu datang, jadi gak lama, cuma sebentar datang,
udah kelihatan udah hilang lagi, Oh, makanya jarang. tapi buat Kang Nana nih, pernah nggak itu kan misalkan apa, Kang Nana lagi gambar sosok itu misalkan gitu kan, terus yang digambar wajah atau misalkan bentuknya nggak sesuai, terus si sosok itu tuh marah gitu. Nah, pernah nggak? Ah, sering banget marahin sama sosok-sosok karena kurang sesuai. Kadang ada yang bilang, nah jangan nanti dat orang mah tuh goreng-goreng tingkos gitu. Oh, mungkin lebih Iya. yang dia merasa cantik tapi Iya. pas digambar Ya, kurang. kurang cantik. Tapi pernah nggak yang dia aslinya tuh emang nggak cantik tapi protes? Kalau itu enggak sih kayaknya. Oh enggak. udah jelek protes. Jadi kadang sih yang misal kayak kru yang lain gitu ya, jadi merasakan gitu, jadi merasakan kepekaannya mereka gitu. Kadang kan kalau misalkan kita terus-terusan apa jelajah malam ini gitu ya, jadi otomatis kepekaan kita terus terasah gitu. Yang tidak ingin juga jadi terjadi gitu, jadi Mau apa, tidak mau itu. mau tidak mau gitu. Oh, berarti kalau kayak misalkan apa, kita sering ke tempat-tempat yang angker, kita bisa lebih sensitif gitu apa Ya. gimana? Misalnya Lebih terasa lagi lah. kita lebih energi, kita kan positif nih, itu ada yang positif terus. Iya. Jadi berbagi gitu. Otomatis kepekaan kita juga nambah terus. Itu nah kan tujuan kita ya yang tadi itu, kita datang ke sini untuk berbincang, bersilaturahmi dengan sosok yang emang positif gitu. Tapi tetap seperti apa yang robos gitu. Iya, itu mah Ya, tetap pasti ada. Dari Japi nggak bisa apa ya, bukan nggak bisa, mungkin Kewalahan. fokusnya mungkin kemana gitu. Pas masuk sering seperti itu. Iya. Dan itu betul-betul energi yang terkuras. Iya betul. Kalau misalkan si sosoknya negatif itu, jadi ke kesehatan kita juga dan energi kita itu emang kekuras gitu. Pernah sampai berapa? Hampir seminggu Tepar. Oh, itu di Kang Alip sendiri. Sosok yang mana ya? Yang hewan nih. Kalau nggak salah. Yang hewan. Sosok hewan apa seperti babi gitu, babi hutan masuk. Terus habis itu beres syuting, biasa waktu di syuting biasa aja, pulang ke rumah istirahat, pas bangun pagi kepala pening, badan sakit semua. Kayak nggak habis kerja, betul-betul kerja gitu. Ini gitu resikonya kita konsep YouTube kita seperti ini tuh gitu, resikonya tuh perjalanan keluh kesahnya tuh seperti itu gitu. Sangat besar berarti. Ya gitu. Berarti kalau misalkan kejadiannya kayak itu Kang, ya kenanya ke Kang Alip, itu selama seminggu itu tuh nunggu apa hilang sendiri gitu, atau misalkan sembuh sendiri, atau dibantu juga sama tim yang lain? Kadang dibantu sama Bang Simon. Bang Simon lagi ada di rumah nggak, ada santai ini dong gitu. Bantu kasih energi gitu, transfer. Kadang sakitnya kayak flu, batuk kayak gitu sih, sakit biasa. Cuman ya mungkin karena kita penelusuran malam, efek dari Angin malam juga. Soalnya kalau energi kita habis, otomatis badan kita juga lemah gitu. Nah Kang, dari video yang pertama dibuat sampai sekarang nih, video mana yang paling menurut Akang itu paling kacau, terus kena ke tim yang ininya juga banyak gitu? Ya, kalau untuk video yang kacau itu yang waktu di bukan
yang yang itu di teh yang bilang konsep apa yang di bekas pertambangan itu yang paling kacaunya itu gitu, sampai kita sampai saya sendiri memfokuskan keluar dulu dari frame Oh, untuk mencari solusi bagaimana gitu supaya penelusuran ini berjalan dengan eh, baik gitu, dan juga kesehatan tim semua gitu ya terjaga gitu. Soalnya kan ketika pas waktu syuting itu kameramen kena gitu, semuanya pada kena gitu ya, pada tepar gitu ya. Dan waktu itu tuh kita berdiskusi, jadi yang lain istirahat gitu ya ke rumah warga gitu, dan kita meneruskan sebagian gitu. Ketika udah beralih ke plan B seperti itu lancar juga gitu, dan itu pun terjadi karena kondisi tim, ada sesuatu gitu di dalam kondisi tim gitu ya. Terutama untuk yang cewek. Sesuatu. halangan. Oh iya, gitu. iya. Tamu. Tamu Gitu. jauh. Makanya jadi terjadilah kekacauan itu seperti itu. Jadi energi yang negatif datang itu kita tidak bisa menjaga gitu, karena emang saking banyaknya energi negatif yang mengkerumuni kita gitu. Tapi itu tuh sampai ke ini juga kan, kayak ke kamera atau ke lighting Ke kamera juga atau pernah. lebih ke orangnya gitu. Ke kamera juga pernah ketika ada sosok yang masuk, yang mungkin ada sosok yang masuk, si kameranya jadi tidak ada suaranya. Gitu pernah. Suara hilang. Suara hilang. Kalau barusan suara apa kan? Buah jatuh dari pohonnya. Nah selanjutnya Kang, video yang paling terharu nih. Yang video yang paling terharu mungkin waktu yang pertama di situs Gunung Halu, ketika kita kan kita syuting di luar dan di dalam dulu ya. Ketika di luar situs Gunung Halu emang energinya panas gitu ya, ketika banyak yang negatif. Ketika kita masuk ke situs Gunung Halu, wilayahnya situs Gunung Halu, itu terasa adem gitu. Terasa adem gitu, karena kan emang ceritanya kan jadi si energi yang negatif yang di luar tidak bisa masuk ke dalam situs tersebut gitu. Nah kan itu petilasan gitu kalau sejarahnya itu gitu. Dan juga yang bikin terharunya itu kita menelusuri tempat yang paling bersejarah sih gitu. Kita dalam diri kita masing-masing kok ngerasa bangga gitu ya, kita bisa menginformasikan tempat itu gitu. Dan feedbacknya itu kan ketika waktu di Gedung 8 ya, ketika kita pulang itu kan tersesat. Ada kejadian yang mungkin aneh juga ya di kita gitu ya. Ada seekor kambing gitu yang nyamperin kita, dan si kambing itu emang bener-bener lucu gitu. Kirain itu domba yang kabur dari warga gitu. Kita awalnya berpikiran ke situ gitu, tapi maksudnya maaf nih Kang, gimana? Jadi pas mau pulang. Terus kita nyasar. Bingung gitu. Bingung antara kan waktu naik dia jalan sini, pas pulang jadi beda jalan gitu. Iya. Kita bingung gitu. Kita bingung. Adalah sosok kambing itu gitu ya, dan kita nyamperin kambing lari. Kita nyamperin kita ketinggalan, dia kambing itu diam dulu gitu. Kita nyamperin kambing lagi, dia jalan lagi, sehingga pada akhirnya kita nyampe di rumah. Dan di rumahnya itu kita di rumah kepala desa gitu. Berarti lebih kayak pemandu jalan gitu. Iya gitu, kayak guide-nya itu gitu. Ketika kita pulang, dan ternyata ketika pas kita nyampe di rumah warga itu, ternyata kita disambut dengan respon positif dari warga-warga sekitar tersebut gitu. Itu sih yang bikin terharunya, kok kita setelah penelusuran itu kita direspon positif gitu oleh warga sekitar. Nah mungkin yang terakhir nih Kang, pesannya nih buat para penonton yang mau nonton story indie itu,
Apa pesannya Kang? Ya mungkin pesannya yang pertama ketika mau nonton story indie diusahakan untuk baca doa dulu gitu. Karena kan kalau di dunia metafisika seperti ini ketika kejadian di lokasi dan di tayangan itu mempengaruhi gitu. Kadang ada rasa seperti apa gitu ya yang ketika nonton di dunia seperti ini gitu. Dan itu sih yang utama, kita harus benar-benar baca doa dulu ketika mau menonton gitu. Dan juga ketika di pertengah jalan nonton kita malas gitu ya, itu sebenarnya bukan malas kita nonton gitu. Jadi malas dengan energi itu gitu, gangguan itu gitu, yang saya rasakan gitu, yang saya pribadi rasakan gitu ya. Gitu. Jadi apa ya, mending istirahat dulu gitu, jangan dulu dilanjutin untuk nonton gitu, jangan terlalu dipaksain kalau misalkan nonton seperti ini gitu. Karena kan beda sama kayak Sinetron. bukan kayak penelusuran mencari penampakan gitu. Kalau ini mah kan kita berhubungan langsung di dunia mereka gitu. Mungkin ada tambahan? Nah, mungkin sekian Kang untuk video kali ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Tidak lupa sukses terus untuk channel Story Indinya. Tetap semangat untuk menguak kisah-kisah yang mungkin banyak orang belum tahu gitu. Ya. Nah mungkin buat iya bi nyeri aduh. Mungkin sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton channel kami. Jangan lupa jika video ini bermanfaat untuk share video ini, dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe video ini. Dan jangan lupa subscribe juga channel dari Story Indie. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi lihatin saya terus. Kenapa? Linggihnya paling mana? Kenaon? Oh, linggihnya di situ. Tapi sok ngaganggu nu ngalewat tara. Kegugurannya di mana? Di jalan. Oh dari atas. Yang lain ada yang merasakan nggak? Kalau ada apa-apa, ngerasain apa-apa bilang ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Serang saya. Kenapa mana dia? Hah? Dia nuju Hmm. mual. Jadi serang saya. Jalan deh. Garan deh. Ganggu sih. Ngeganggu. Oke.
Dan ini sosok yang barusan masuk ke Angga. Tadi undang Itu yang merah apa? Lupa. Bekas kayak bekas apa Sayatan. tiga di Ini ya. Itu mah makhluk yang bukan manusia adanya.